Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Adnafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bapakku meninggal dimakan jin pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Sebut saja namanya Rina. Rina menceritakan kisah pengalamannya. Suatu dia duduk di kelas 2 SMP. Pengalamannya ini tentang keluarganya yang dijadikan tumbal oleh kerabatnya sendiri. Di awal tahun 2015, kehidupan Rina tidak sebahagia dulu, karena ia sekarang harus berpisah dengan ayahnya. Ayahnya sendiri tinggal di salah satu kota besar di wilayah Jakarta. Rina yang tinggal bersama ayah ibunya saat kelas 6 SD. Namun pernikahan ayah ibunya tidak berlangsung lama. Mereka berpisah, dan Rina ikut dengan ibunya pulang kampung ke wilayah Jawa Tengah, sementara ayahnya tinggal di ibu kota. Dari keluarga ayahnya Rina, itu mempunyai kakak yang sebutannya Bude. Budenya Rina ini mempunyai 2 suami. Budenya memang terkenal dari keluarga yang serba kecukupan, dan entah kenapa, semua laki-laki yang menjadi suaminya itu tunduk dan patuh kepada budenya Rina. Mungkin salah satu faktor kenapa budenya itu bisa punya 2 suami, karena kekayaannya. Dan ada salah satu adik ayahnya Rina, yang tinggal tidak jauh dari budenya itu. Rumahnya juga berdekatan. Jadi keluarga ayahnya itu ada 3 bersaudara. Yang pertama budenya, yang kedua ayahnya Rina, dan yang ketiga Wak Tarjo. Namun Wak Tarjo yang sibuk bekerja, jarang menjumpai ayahnya Rina. Semenjak perpisahan dan perceraian itu, 1 tahun kemudian Rina mendapat kabar kalau ayahnya mengalami kecelakaan motor yang membuat kakinya tidak bisa berjalan. Mendengar kabar tersebut, Rina, ibu dan kakeknya saat itu langsung bertolak dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Sesampainya di sana melihat keadaan ayahnya yang sudah berada di kursi roda, Rina langsung menghampiri ayahnya dan bertanya tentang kondisinya dengan nada yang sangat khawatir. Sebenarnya ada apa? Kenapa bisa kecelakaan? Saat Rina menanyakan tentang keadaan ayahnya, tidak berselang lama, budenya Rina datang bersama suami yang kedua, mengetuk pintu sampai beberapa kali. Rina pun membukakan pintu. Ayahmu ada, Rin? Tanya budenya. Ada, Bude. Ada di dalam. Sebentar ya, Bude. Saya panggilkan ayah dulu, jawab Rina. Rina yang meminta budenya untuk menunggu sebentar. Tapi saat Rina akan minta izin terlebih dahulu, ayahnya Rina itu justru berkata dari dalam kamar, "Silakan, suruh masuk saja, Rin. Itu bude kamu kan? Dia sudah terbiasa setiap hari ke sini. Jadi tidak usah suruh menunggu, langsung masuk saja," ujar ayahnya Rina. Budenya pun masuk bersama suaminya itu. Setelah dipersilakan masuk oleh ayahnya Rina, yang saat itu juga ada ibu dan kakeknya, mempersilahkan bude dan suaminya yang kedua untuk menjenguk dan mengantarkan makanan untuk ayahnya Rina. Namun setelah beberapa waktu budenya Rina dan ayahnya mengobrol di dalam. Entah apa yang dibicarakan, sementara suami yang keduanya itu mengobrol dengan kakek dan ibu di teras depan. Tidak berselang lama Rina mendengar kalau budenya itu pamitan, sembari mengajak suaminya yang kedua ikut untuk pulang. Namun karena suaminya masih ada pekerjaan di Jakarta, ia akan tetap tinggal di sini. Budenya pun mengizinkan suami yang kedua ini untuk tinggal di Jakarta. Sementara ia sendiri akan pulang ke Bandung. Setelah kepulangan budenya, suami yang kedua yaitu Pak D-nya, sebut saja namanya Pak Bagus. Pak Bagus mempunyai seorang anak laki-laki yang sepantaran dan seusia dengan Rina. Mereka sama-sama masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Namun semenjak Rina tidak tinggal bersama ayahnya karena perceraian orang tuanya,
Rina tidak lagi melihat keberadaan anak dari Pak D-nya ini yang namanya Angga. Saat itu Rina menanyakan kepadanya, "Di mana Mas Angga? Kenapa tidak ikut Pak D ke sini?" Saat itu Pak D-nya yang masih asik berbicara dengan ibunya, tiba-tiba menghela nafas panjang. "Sudah 1 tahun Angga tidak ada di dunia ini." Maksudnya gimana Pak D?" tanya Rina penasaran. "Angga sudah meninggal, Rin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Waktu meninggalnya Angga, Pak D itu mau memberi kabar kepada kalian, tapi budemu tidak mengizinkan. Akhirnya Pak D hanya memberi kabar kepada ayah kamu saja, karena sebagai keluarga. Bagaimanapun juga ayah kamu itu adalah adikku. Kalian pasti tidak menyangka kalau Angga sudah meninggal. Pak D akan menceritakan sedikit tentang bagaimana dulu Angga saat masih hidup dan saat Angga dalam keadaan sakaratul mautnya. Seminggu sebelum Angga meninggal, dia sering melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang benar-benar di luar nalar. Saya sebagai orang tuanya, saat itu juga Pak D sebenarnya kepengen mengundang kiai, tapi bude kamu itu selalu melarang dan meminta Pak D untuk membawa dan mengurus Angga ke rumah sakit. Namun selang beberapa hari, kurang lebihnya itu hampir 1 minggu dirawat di rumah sakit, Angga tidak bisa tertolong. Dia meninggal di rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar membuat Pak D bertanya-tanya, ada apa dengan anakku? Karena memang keadaan meninggalnya itu, matanya melotot, seakan-akan mau keluar. Dan yang lebih anehnya lagi, raut wajahnya Angga ini seakan-akan dia sudah berusia lanjut. Wajahnya keriput, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Pak D-nya Rina menceritakan panjang lebar. Rina yang mendengar cerita dari Pak D-nya ini tidak percaya kalau Angga meninggal dalam keadaan seperti itu. Singkat cerita, setelah 3 hari Pak D-nya tinggal di rumah Rina, istrinya pun datang yang tidak lain budenya Rina. Ia datang lagi, sembari membawa rantang makanan. Tanpa mengucapkan salam, budenya Rina itu langsung masuk ke dalam. Budenya Rina pun langsung mengarah ke kamar ayahnya Rina, yang waktu itu sedang dalam keadaan terbaring. Rantang makanan itu langsung ditaruh di atas meja, dan mereka kembali mengobrol. Tidak kurang dari 1 jam budenya Rina mengajak suaminya untuk pulang, karena sudah beberapa hari tinggal bersama keluarganya Rina. Pak D-nya pun waktu itu akhirnya ikut dengan budenya kembali ke rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi sebelum bude dan Pak D-nya pulang, Rina dan ibunya juga pamitan untuk pulang kampung dan melanjutkan kegiatan seperti sebelumnya. Karena Rina pun harus sekolah dan ibunya harus bekerja, dan kakeknya pun harus mengurus kegiatan-kegiatan di kampung. Bude Pak D-nya pun mengizinkan, termasuk ayahnya Rina, mengizinkan untuk mereka pulang ke kampung. Tapi Rina dan ibunya meminta kepada Pak D-nya untuk menjaga ayahnya Rina, karena ayahnya Rina yang tinggal sendirian dan keadaannya pun belum sepenuhnya pulih. "Pak D, saya minta tolong sama Pak D untuk mengurus keperluan ayah." Sebelum Rina berkemas-kemas, ia menyempatkan ngobrol, dan juga Rina ingin menyuapi ayahnya sebelum dia pulang lagi ke kampung. Namun saat Rina sudah siap untuk menyuapi ayahnya, tiba-tiba ayahnya mengatakan, "Jangan kamu suapi aku dengan makanan dari budemu," ujar ayahnya Rina. "Loh, memangnya kenapa ya?" tanya Rina. "Pokoknya jangan, buang saja apa yang diberikan oleh budemu, apapun itu. Dan kamu harus tahu Rina, kemarin saat budemu datang dan memberikan uang itu masih ayah simpan di dalam lemari baju, dan uang itu pun tidak ayah gunakan untuk mengobati keadaan ayah. Dan makanan ini ayah minta kepada kamu Rina, buang saja, dan jangan kamu tanyakan kenapa ayah tidak mau disuapi dengan makanan dari budemu. Tapi kalau makanan dari kamu maupun ibumu, ayah mau memakannya. Ayah cuma minta tolong kepadamu, buang jauh-jauh makanan dari budemu itu Rina," pinta ayahnya Rina. Perkataan dari ayahnya Rina menimbulkan banyak tanda tanya bagi Rina. Sebenarnya ada apa? Kenapa ayahku sangat tidak suka dengan pemberian bude ini?
Gumam Rina dalam hati. Rina pun mencoba menanyakan, "Kenapa sih ya? Ayah tidak mau dengan apa yang dikasihkan Bude? Dan kenapa juga uang yang diberikan Bude pun tidak digunakan untuk berobat?" Tanya Rina yang masih penasaran. Saat itu juga ayahnya Rina menceritakan kalau penyebab dia jatuh dari motornya yang mengakibatkan ia tidak bisa jalan sampai sekarang. Dan ia pun sempat melihat hal-hal yang tidak sewajarnya ia lihat. Pikirannya pun tiba-tiba kosong seakan-akan motornya itu ditarik oleh sosok bertubuh besar dan dia pun terjatuh. Nah, jatuhnya ini yang membuat kondisi kaki serta tubuhnya itu remuk dan sangat sulit untuk digerakkan. Sampai sekarang ini pun hanya bisa di kursi roda dan terbaring di tempat tidur. "Ayah minta sama kamu, Rina, kamu hati-hati dan jangan terima apapun pemberian dari budemu kalau kamu tidak ingin celaka seperti apa yang ayah rasakan saat ini." Mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya, Rina pun semakin bingung. Tapi Rina pun hanya menurut apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Setelah obrolan itu selesai, Rina pamitan dengan ayahnya untuk balik ke kampung halamannya, melanjutkan kegiatan sekolahnya, termasuk ibu dan kakeknya yang harus pulang untuk kembali bekerja. Sampai singkat ceritanya, 2 bulan setelah Rina meninggalkan ayahnya dalam keadaan yang waktu itu sakit-sakitan, tapi mendengar kabar dari pakdenya lewat sambungan telepon kalau keadaan ayahnya sudah membaik, Rina pun sangat senang dengan kabar yang diterimanya. Tapi setelah 1 tahun diurus oleh pakdenya, Rina pun kembali mendapatkan kabar yang tidak enak didengar. Pakdenya mengabarkan kalau ayahnya sakit-sakitan lagi. Rina waktu itu langsung bergegas kembali ke Jakarta, ditemani kakek dan ibunya. Sesampainya di rumah ayahnya, Rina langsung menanyakan, "Ada apa lagi, Pakde? Kenapa ayah seperti ini lagi?" Tanya Rina. "Ayahmu kemarin keadaannya sudah membaik, ia pun sudah bisa berjalan. Tapi tiba-tiba ayahmu jatuh dari kamar mandi. Dan kata ayah kamu itu, dia seperti didorong oleh seseorang yang bertubuh tinggi dan besar. Dan apa yang dikatakan ayahmu itu, Pak D juga sempat bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah kamu. Karena semenjak ayah kamu jatuh dari kamar mandi, ia sama sekali tidak bisa mengangkat kakinya, seakan-akan seperti lumpuh. Dan Pak D pun sempat berusaha membawa ke rumah sakit dan sempat mendatangkan seorang kiai. Dan dari seorang kiai itu menjelaskan kepada Pak D kalau yang membuat ayah kamu seperti ini adalah budemu sendiri." Jelas Pak D-nya Rina. Rina serta ibunya sangat terkejut mendengar perkataan dari Pak D-nya. Tapi apa yang dikatakan Pak D-nya itu, sepertinya Pak D tahu benar apa yang dilakukan oleh budenya. Nah, waktu itu dalam pikiran dan batinnya Rina sempat bertanya-tanya, "Sebenarnya ada apa dengan Bude?" gumam Rina. Karena rasa ingin tahunya Rina sudah diubun-ubun, ia memberanikan diri bertanya kepada Pak D-nya. "Pak D, sebenarnya ada apa dengan Bude? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Rina. Lalu kemudian Pak D-nya pun akhirnya menceritakan apa yang dilakukan oleh budenya. "Membaiknya ayahmu itu karena Pak D sempat mendatangkan seorang kiai. Dari kiai itu Pak D mendapatkan satu jawaban yang mutlak. Yang sengaja mendorong dan menjatuhkan ayah kamu itu adalah sosok jin yang bertubuh tinggi. Tapi karena Pak Kiai yang sudah memberi amalan-amalan untuk ayah kamu masih bisa kuat. Tapi dalam keadaan dia seperti ini, tubuhnya yang kurus dan hanya bisa berbaring di atas ranjang. Angga yang sudah meninggal dan ayah kamu yang seperti ini, itu semua karena ulah budemu sendiri. Budemu itu pemuja pesugihan. Ia yang kaya raya hidup serba kecukupan itu karena setiap Jumat Kliwon selalu melakukan ritual. Dan setiap tahunnya budemu ini akan mencari tumbal untuk sesembahnya. Salah satu yang dijadikan tumbal itu adalah Angga, anakku sendiri. Dan kini sekarang ayahmu menjadi incarannya." Jelas Pak D-nya Rina. Rina benar-benar dibuat tercengang oleh kenyataan yang baru didengarnya. Ia tidak menyangka kalau di balik kebaikan budenya itu menyimpan kejahatan.
Keadaan yang sangat memprihatinkan membuat Pak Ade menyarankan agar Rina segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Tapi waktu itu Pak Ade-nya tidak ikut ke rumah sakit. Namun tidak berselang lama Pak Ade-nya datang bersama seorang yang berpakaian serba putih dan memakai sorban yang tidak lain adalah seorang praktisi ataupun kiai yang waktu itu sempat mengobati ayahnya Rina. Keadaan ayahmu yang seperti orang lumpuh, semua itu karena ulah budemu yang sengaja ingin menumbalkan ayah kamu, Rina. Ibunya dan kakaknya yang baru tahu kenyataan itu pun benar-benar tidak percaya. Tapi mendengar dari penjelasan Pak D-nya tentang kematian Angga, akhirnya mereka yakin dan percaya. Tidak berselang lama, saat sedang mengobrol dengan Pak D-nya dan juga Pak Kiai, budenya datang bersama suami pertamanya. Ia datang menjenguk ayahnya Rina dengan memberikan amplop yang berisi uang. Katanya untuk mengurus biaya rumah sakit ayahnya Rina. Rina pun masih ingat dengan pesan sang ayah. Kalau kamu diberi sesuatu oleh budemu, apapun itu yang diberikan, jangan diterima kalau kamu tidak ingin celaka. Mengingat pesan ayahnya setahun yang lalu, Rina menolak secara halus amplop dari suami pertama budenya ini. Tapi amplop itu tetap diletakkan di samping ayahnya, yang saat itu terbaring di berangka rumah sakit. Mereka pun sempat berjabat tangan lumayan lama. Setelah itu mereka pun pamitan dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat pamitan budenya itu mengajak Pak D-nya Rina yaitu Pak Bagus. Pak Bagus diajak untuk pulang bersama dengan budenya. Setelah bude dan kedua suaminya itu pamit, ayahnya Rina tiba-tiba kesakitan dan matanya melotot yang membuat Rina saat itu langsung berteriak meminta tolong. Pak Kiai pun yang melihat kondisi ayahnya Rina yang seperti orang kesurupan langsung mendekat dan berusaha untuk bersikir dan mendoakan ayahnya Rina. Rina pun diminta untuk sedikit menjauh karena apa yang dilihat oleh Pak Kiai. Tubuh ayahnya Rina sudah dirasuki oleh sosok yang berupa sosok pesugihan yang dipuja budenya Rina. Rina, kamu jangan mendekat. Kamu menjauh sedikit. Ayahmu sudah dalam keadaan parah. Sosok pesugihan yang dimiliki budemu ini sengaja dimasukkan ke tubuh ayahmu lewat berjabat tangan tadi. Sosok ini tujuan utamanya untuk mengambil sukma ayahmu. Budemu ini ingin menumbalkan ayahmu, Rina. Jelas Pak Kiai. Rina saat itu pun hanya bisa berdoa dan memohon pada Pak Kiai. Tolong ayah saya, Pak Kiai. Tolong selamatkan ayah saya. Rengek Rina. Bismillah. Semoga Allah mengizinkan. Doakan saja. Jawab Pak Kiai. Namun saat ayat suci Al-Quran dilantunkan, tubuh ayahnya Rina ini memberontak dan menjerit kesakitan dengan mata yang melotot seakan-akan mau keluar. Ayahnya Rina yang memberontak sulit ditangani sampai tiba-tiba ayahnya Rina terdiam dengan sendirinya. Namun terdiamnya itu ternyata ayahnya Rina sudah dalam keadaan meninggal dunia. Rina yang melihat ayahnya yang terdiam dan kalimat innalillahi terucap dari mulut Pak Kiai. Beliau menjelaskan kalau ayahnya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Rina pun mendekat dan langsung memeluk tubuh ayahnya sembari menangis. Tapi ada satu keanehan yang membuatnya semakin terisak. Warna wajahnya berubah dan matanya itu melotot, tidak mau terpejam. Pak Kiai, tolong bantu ayah saya, Pak Kiai, agar meninggalnya itu matanya bisa terpejam, agar keadaan wajah dan matanya itu kembali seperti orang yang meninggal pada umumnya. Pinta Rina pada Pak Kiai. Pak Kiai pun kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lama kemudian, keadaan ayahnya Rina yang tadinya matanya itu melotot, sekarang kembali tertutup seperti kondisi semula. Bahkan wajahnya kini tidak keriput seperti saat dibawa ke rumah sakit. Saat keadaan sudah mulai tenang, Rina buru-buru menghubungi Pak D-nya kalau ayahnya sudah meninggal dunia di rumah sakit. Di dalam telepon itu Rina diminta Pak D-nya untuk mengurus administrasi rumah sakit dan juga jenazah ayahnya agar nanti sesampainya di rumah langsung dimakamkan di pemakaman umum. Mendengar penjelasan dari Pak D-nya, Rina langsung mengiyakan. Setelah itu Rina pun mengurus jenazah ayahnya ke pihak rumah sakit. Dan saat itu juga Rina ikut ke mobil jenazah mengantarkan ayahnya yang akan langsung dimakamkan di pemakaman umum.
Saat itu Pak Adenya ternyata sudah mengabarkan ke seluruh tetangganya agar ikut melayat ayahnya Rina ke pemakaman. Namun berbeda dengan budenya Rina. Di lain tempat, budenya Rina berteriak kesenangan. Haha, akhirnya kau meninggal juga. Hartaku semakin berlimpah ruah. Pak Adenya Rina yang mendengar itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mau ikut campur urusan istrinya itu. Biarlah Allah yang akan membalas itu semua. Kesenangan duniawi hanyalah sesaat, dan harta benda yang dimilikinya itu hanya menunggu waktu yang tepat akan hancur lebur tidak tersisa. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.